Welcome to our video channel. Don't forget to subscribe for more great railway videos. Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Widianto Channel. Terima kasih bagi kawan-kawan yang telah setia mengikuti dan melihat video-video di channel ini. Bagi para pemirsa yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Menjawab pertanyaan di episode sebelumnya tentang apakah lokomotif uap yang sudah mangkrak bisa dihidupkan lagi, di video ini saya akan menjawab pertanyaan tersebut serta menjelaskan lebih lanjut. Sebelum saya melihat lokomotif uap berjalan untuk pertama kalinya di tahun 2005, satu-satunya jenis lokomotif uap yang pernah saya lihat hanyalah yang disimpan di museum atau dimonumenkan di beberapa tempat di Indonesia. Dan seringkali mereka dalam kondisi yang tidak layak jalan, entah karena berkarat cukup parah di beberapa bagian atau bahkan banyak komponennya yang sudah menghilang. Salah satu lokomotif uap dalam kondisi yang awalnya saya kira sudah tidak layak jalan adalah lokomotif B5112 yang disimpan di Museum Kereta Api Ambarawa. Lokomotif buatan pabrik Hanomag di Hannover, Jerman tahun 1902 ini adalah satu-satunya yang tersisa dari 44 lokomotif yang pernah ada di Nusantara. Lokomotif yang terakhir didinaskan di jalur cabang Babat Jombang ini adalah yang terakhir dari jenisnya, sehingga menghidupkannya kembali adalah misi yang sebenarnya sangat riskan sekali. Namun di tahun 2012, PT Kereta Api menurunkan lokomotif ini dari dudukan monumennya dan memindahkan ke depo lokomotif Museum Ambarawa. Di bawah sentuhan tangan dingin Pak Pujiono yang merupakan kepala depo lokomotif Museum Ambarawa yang juga pakar restorasi lokomotif uap Indonesia, lokomotif B5112 akhirnya bisa berjalan kembali setelah lebih dari 30 tahun menjadi monumen. Saya sendiri cukup beruntung bisa melihatnya beraksi kembali di tahun 2014 setelah 10 tahun sebelumnya hanya melihat lokomotif ini terparkir di salah satu sudut Museum Ambarawa. Pada saat itu saya mengantar tamu yang sama dengan yang saya ceritakan di video sebelumnya. Sebagai bagian dari perjalanan tur melihat loko uap di Pulau Jawa, kami menyempatkan diri untuk bergabung dengan tur naik kereta uap di Museum Ambarawa yang diorganisir oleh grup tur lain dari Jerman. Waktu itu kami naik kereta wisata yang ditarik loko B5112 dari Ambarawa menuju ke Tuntang. Sepanjang perjalanan ke Tuntang, kami banyak berhenti untuk melakukan foto running. Buat yang belum tahu apa arti istilah itu, foto running adalah kegiatan di mana penumpang menghentikan kereta di tempat yang berpemandangan menarik, lalu pergi ke tepi rel dan menyuruh keretanya mundur sebelum maju lagi. Para penumpang kemudian merekam foto atau video kereta mereka saat lewat. Waktu itu kita melakukan foto running hingga 8 kali di beberapa tempat yang pemandangannya cukup unik di antara stasiun Ambarawa hingga Tuntang.
Di zaman dulu, peserta tur bebas meminta sesi foto running ke awak kereta api sebanyak yang mereka suka. Belakangan, pihak manajemen PT Kereta Api hanya mengizinkan maksimal 3 kali foto running saja. Sampainya di Tuntang, peserta tur Jerman mengakhiri wisata kereta uap mereka dan melanjutkan perjalanan naik bis wisata. Sementara grup kami ikut pulang kembali naik kereta yang sama ke Ambarawa karena mobil saya waktu itu diparkir di sana. Selain lokomotif B5112, lokomotif lain yang dibangkitkan lagi adalah lokomotif uap C1218. Dibuat oleh pabrik Hartmann di Jerman pada tahun 1896, lokomotif uap ini adalah lokomotif uap tertua yang masih beroperasi di Indonesia dan bahkan mungkin di Asia. Lokomotif uap C1218 ini di tahun-tahun akhir masa operasi regulernya ditempatkan di Cepu dan dipakai untuk langsiran atau dinasan ke jalur cabang menuju Blora. Setelah pensiun di kisaran tahun 1983-84, lokomotif ini sempat terbengkelai selama bertahun-tahun di depo lokomotif Cepu dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Hingga tahun 2002, nasib lokomotif C1218 ini nampaknya sudah di ujung tanduk dan siap untuk dibesi tuakan. Namun tiba-tiba nasib baik menghampirinya. Seorang penggemar kereta api Inggris kenamaan yang bernama Rob Dickinson mengadakan penggalangan dana untuk memindahkan lokomotif ini dari Cepu ke Museum Ambarawa. Beliau akhirnya berhasil mengumpulkan dana sebesar $1.000 yang digunakan untuk memindahkan logo C1218 ini ke Ambarawa dan memperbaiki boilernya. Segera setelah dananya terkumpul, lokomotif C1218 ini kemudian dipindahkan ke Museum Kereta Api Ambarawa. Di tahun 2006, lokomotif C1218 ini kemudian diperbaiki hingga akhirnya bisa berjalan lagi, seperti yang dilihat di video yang pertama. Setelah sempat menjadi penarik kereta wisata di Ambarawa selama beberapa waktu, di tahun 2009 lokomotif uap ini beserta beberapa gerbong penumpang dipindah ke Surakarta. Di Solo, lokomotif uap C1218 ini beserta beberapa gerbong penumpang dirangkai menjadi kereta wisata sepur kotuk Jaladara. Kereta ini diresmikan operasinya tanggal 27 September 2009 oleh Menteri Perhubungan Jusman Shafi'i Jamal dan Wali Kota Solo Joko Widodo yang kemudian menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia. Salah satu ikon pariwisata kota Surakarta ini beroperasi dari stasiun Purwosari menuju ke stasiun Solo Kota di Sangkrah melewati jalur street running di Jalan Slamet Riyadi. Di tahun 2014, saya dan rombongan penggemar kereta api mancanegara yang saya bawa waktu itu berkesempatan menyewa kereta api ini. Acara naik sepur kotuk Jaladara ini awalnya sebenarnya tidak termasuk rencana perjalanan kami. Tadinya, setelah melihat lokomotif uap di pabrik-pabrik gula di Pantura, Jawa Tengah,
kami hanya akan mampir ke pabrik gula Tasik Madu sebelum melanjutkan perjalanan ke Madiun. Namun tiba-tiba Jeff Warren mengusulkan, bagaimana kalau kita menyewa kereta uap saat mampir di Solo. Setelah mengetahui kalau harga sewanya tidak terlalu mahal, mereka pun akhirnya sepakat untuk menyewa kereta api Spur Klothok Jaladara saat mampir di Solo. Berikutnya kita kembali membahas tentang lokomotif uap lori tebu. Pabrik gula Kedawung di daerah Rejoso, Kabupaten Pasuruan adalah pabrik gula terdekat dari Surabaya yang masih mengoperasikan jalur ladangnya. Di sini kita bisa melihat aksi lori melewati pedesaan dan perkebunan tebu berpemandangan indah dengan latar Gunung Tengger Bromo menjulang tinggi di kejauhan. Semenjak pertama kali berkunjung ke sini di tahun 2013 silam, saya selalu menikmati pengalaman melihat atau bahkan menaiki lori tebu melewati persawahan dan pedesaan berpemandangan cantik di sini. Namun setiap kali mampir ke sini, ada satu hal yang cukup mengganjal perasaan saya. Saya selalu membayangkan, jika seandainya lokomotif uap masih beroperasi, pastinya pengalaman berlori tebu di sini akan sangat berkesan sekali. Sebenarnya pabrik gula Kedawung punya beberapa lokomotif uap. Armada loko uap PG Kedawung terdiri dari beberapa lokomotif uap buatan Ornstein & Koppel Jerman serta Breda Belanda. Bahkan lokomotif uap buatan Breda ini adalah loko yang sangat langka karena dahulu dipakai untuk layanan kereta api di Pulau Bangka dan Belitung sebelum dipindah ke pabrik gula Kedawung. Layanan lokomotif uap di pabrik gula Kedawung sendiri
mulai berkurang semenjak didatangkannya armada lokomotif diesel buatan Jepang dan Jerman di tahun 1980-an. Saya tidak tahu kapan persisnya terakhir kali pabrik gula Kedawung terakhir menggunakan loko uap untuk dinasan reguler. Tapi dari berbagai sumber yang saya dapat, terakhir kali lokomotif uap beroperasi penuh di sini adalah di musim giling tahun 2001. Waktu itu lokomotif uap nomor 14 serta loko langka buatan Breda nomor 16 beroperasi untuk kereta api charter wisata. Semenjak itu armada lokomotif uap pabrik gula Kedawung tersimpan mangkrak di garasi lokomotifnya selama bertahun-tahun. Ini sebenarnya cukup disayangkan mengingat pabrik gula ini cukup dekat dengan Taman Nasional Gunung Bromo Tengger dan sebenarnya bisa menggait pasar pelancong yang berpergian dari Surabaya ke Bromo. Namun semuanya berubah di musim giling tahun 2018 ketika manajemen pabrik gula Kedawung di bawah pimpinan Pak Nur merombak pabrik gula ini agar lebih menarik buat wisatawan. Di bawah sentuhan tangan dingin beliau, area lapangan di depan pabrik dirubah menjadi taman ria bernama Kedawung Agro Selfie. Dan yang paling menggembirakan adalah ternyata mereka juga menganggarkan dana untuk menghidupkan lagi salah satu lokomotif uap mereka. Sebelumnya saya sudah pernah melihat lokomotif ini ditemani sekelompok pecinta loko uap dari Belanda. Sewaktu melihat-lihat semua loko uap di garasi depo PG Kedawung, mereka berkata kalau nomor 14 kondisinya yang paling baik dan bisa dihidupkan lagi dengan sedikit perbaikan. Dan ternyata benar, setelah menjalani perbaikan, loko Kedawung nomor 14 akhirnya bisa berjalan lagi dengan tenaga uapnya pada tanggal 12 Maret 2018 dan diresmikan pemakaiannya di tanggal 16 Maret pada tahun yang sama bersamaan dengan pembukaan Taman Ria Kedawung Agro Selfie. Saya pun berkesempatan untuk menaiki kereta wisata yang ditarik lokomotif ini pada musim giling 2018. Bukan sekali, namun 2 kali. Yang pertama adalah saat saya mengantar seorang turis dari Inggris di tanggal 3 Mei 2018. Waktu itu kami menyewa loko uap ini untuk menarik rangkaian gerbong penumpang dari Kedawung menuju ke desa Kawisrejo dan kembali lagi ke tempat yang sama. Perjalanan ini terasa cukup istimewa karena selain pertama kalinya saya naik lori yang ditarik loko uap di pabrik gula Kedawung, perjalanan dilakukan di luar musim giling sehingga banyak jalur lorinya yang masih tertutup rumput. Perjalanan berikutnya dilakukan saat puncak musim giling tahun 2018, tepatnya pada tanggal 13 September. Sebenarnya kami memesan loko uap untuk dijalankan pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 12 September. Namun saat kami tiba di sana, kami disambut oleh berita yang mengejutkan. Salah satu pipa apinya tiba-tiba bocor sehingga menyebabkan air di boiler memadamkan api di tungku lokomotif.
Salah seorang turis yang waktu itu saya bawa, setelah melihat kondisi kerusakannya, berkata kalau perbaikannya bakal memakan waktu berhari-hari. Karena waktu kami yang terbatas, otomatis mustahil bagi kami untuk mengadakan tur Loko Uap untuk saat itu. Namun keesokan harinya, di saat kami menganggap bahwa tur ke Kedawung telah batal, serta berniat akan melanjutkan perjalanan ke timur, tiba-tiba kami mendapatkan berita yang mengejutkan dari Kedawung. Rupanya para teknisi Loko Uap di sana berhasil memperbaiki pipa uap yang bocor dan lokomotif uap nomor 14 akhirnya bisa berjalan normal lagi. Kami pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan langka ini dan akhirnya memilih membatalkan rencana perjalanan ke timur dan naik lokomotif uap di Kedawung. Sesampainya di pabrik gula Kedawung, kami disambut oleh lokomotif uap nomor 14 yang sudah menyala dan siap mengantar kami bertualang di kebun mereka. Dan keberuntungan kami tidak berhenti sampai di situ. Awalnya kami berniat untuk membawa satu rangkaian lori tebu isi dari pabrik ke kebun dan menariknya kembali untuk membuat tiruan dinasan lori tebu reguler. Namun rupanya ada satu rangkaian lori tebu isi di daerah Ketegan, sisa tebangan hari sebelumnya yang belum sempat diambil. Satu-satunya lokomotif yang tersedia untuk menarik rangkaian ini hanyalah lokomotif uap yang kami sewa saat itu. Akhirnya, selain bisa menyewa lokomotif uap, kami juga menyaksikan dinasan lori tebu reguler terakhir yang ditarik lokomotif uap di pabrik gula Kedawung.
perjalanan naik lori uap di pabrik gula Kedawung saat itu adalah salah satu momen keberuntungan terbesar yang saya dapatkan. Karena di tahun berikutnya, pipa uap lokomotif ini bocor lagi, dan pihak pabrik gula kali ini memilih untuk mengistirahatkan lokomotif uap mereka daripada memperbaikinya. Berkat peristiwa-peristiwa yang saya alami dalam kegiatan saya sebagai penggemar kereta api serta pelaku dunia pariwisata tadi, saya pun kini menjadi penggemar kereta api uap, terutama yang dipakai untuk menarik lori tebu serta yang digunakan untuk menarik kereta wisata di Indonesia. Terima kasih kepada para pemirsa semua yang telah mengikuti rangkaian video ini dari awal. Dan terima kasih bagi Anda yang telah mensubscribe channel ini serta mengaktifkan tombol notifikasinya. Terus ikuti channel saya dan nantikan video-video terbaru lagi di channel Bagus Widianto. Terima kasih.